Kalau kita bicara soal hewan terbesar di dunia, pasti yang langsung kepikiran adalah ikan paus. Eits, tapi tunggu dulu. Meskipun namanya ikan paus, sebenarnya ia bukan ikan loh. Paus adalah mamalia laut. Hidup dia bernapas dengan paru-paru, menyusui anaknya, dan sesekali harus naik ke permukaan air untuk menghirup udara. Nah, ya, bagaimana? Keren kan? Paus hidup di lautan luas, mulai dari lautan tropis yang hangat sampai perairan dingin yang ada di kutub. Ukuran tubuhnya luar biasa besar. Ada yang panjangnya lebih dari 30 meter, seukuran lapangan basket. Tetapi meskipun badannya raksasa, paus bukan hewan yang ganas. Justru banyak paus yang lembut, tenang, dan suka hidup dalam berkelompok. Banyak orang yang menganggap paus itu misterius karena hidup di laut dan jarang kita jangkau. Padahal mereka punya dunia yang seru banget untuk dipelajari. Dari cara mereka berkomunikasi dan suara bernada tinggi, sampai kebiasaan migrasi ribuan kilometer setiap tahun. Yuk, kenali lebih dekat dengan raksasa laut ini yang luar biasa. Ikan paus hidup di lautan yang luas, bukan di sungai ataupun danau. Mereka bisa ditemukan di hampir semua samudra yang ada di dunia, dari perairan yang hangat di dekat Khatulistiwa sampai lautan dingin di daerah kutub. Paus juga berada di laut yang dalam, jauh dari pantai, karena di sanalah mereka bisa berenang bebas tanpa hambatan apapun. Beberapa jenis paus suka tinggal di daerah tertentu, tapi ada juga yang suka berpindah tempat, alias migrasi. Misalnya, pada saat musim kawin atau melahirkan, mereka akan berenang ribuan kilometer ke perairan yang lebih hangat. Setelah itu, mereka kembali lagi ke perairan yang lebih dingin untuk mencari makan. Jadi bisa dibilang, paus itu seperti pelancong laut yang suka pindah-pindah rumah sesuai musim yang mereka alami. Paus juga butuh lingkungan laut yang bersih dan sehat, karena mereka bernapas dengan paru-paru dan butuh naik ke permukaan untuk menghirup udara. Jika laut kotor ataupun terganggu oleh kapal-kapal besar, paus bisa stres dan bahkan tersesat. Makanya, jaga lautan tetap bersih juga berarti menjaga rumah besar bagi paus dan hewan laut lainnya. Ikan paus punya tubuh yang sangat besar, bahkan jadi hewan terbesar di dunia. Paus biru misalnya bisa tumbuh sampai 30 meter panjangnya, lebih panjang dari 3 bus sekolah yang tersusun berjajar. Tubuhnya memanjang seperti torpedo, yang membuatnya bisa berenang dengan mulus di laut. Meski beratnya bisa mencapai ratusan ton, gerakan paus tetap tenang, bahkan terlihat anggun. Kulit paus biasanya berwarna abu-abu, biru gelap, atau kehitaman, tergantung jenis mereka. Mereka tidak punya sisi seperti ikan, melainkan kulit yang halus dan tebal. Uniknya, paus juga punya lubang pernapasan di atas kepalanya yang disebut blowhole. Lubang ini digunakan untuk bernapas. Jadi setiap kali naik ke permukaan laut, paus akan menyemburkan air ke atas melalui lubang itu. Ya, mirip air mancur alami. Bagian tubuh lain yang khas dari seekor paus adalah sirip dan ekor. Paus punya sepasang sirip kecil di samping dan satu ekor besar berbentuk kipas mendatar di belakang. Sirip digunakan untuk mengatur arah saat berenang, sementara ekor berfungsi sebagai penggerak utama. Walaupun mereka hidup di air, paus ternyata tidak punya insang seperti ikan, karena mereka bukanlah ikan, melainkan hanya mamalia yang tersesat di lautan. Makanan paus itu tergantung jenisnya. Ada 2 kelompok besar paus, paus bergigi dan paus tidak bergigi. Paus bergigi seperti paus pembunuh atau orca dan paus sperma. Ya, makan mereka adalah cumi-cumi, ikan, dan kadang hewan laut besar seperti anjing laut. Mereka berburu mangsa seperti pemangsa laut sejati.
pakai gigi tajam, dan kemampuan berenang yang super cepat. Selain itu, paus yang tidak bergigi, seperti paus biru dan paus sirip, justru nggak punya gigi sama sekali. Sebagai pengganti, mereka punya semacam sisir besar yang ada di mulut mereka. Mereka membuka mulut lebar-lebar untuk menyedot air yang penuh dengan plankton, udang kecil, dan bahkan makhluk laut mini lainnya. Setelah itu, air disaring keluar melewati balen mereka, dan makanannya tertinggal di dalam mulut. Teknik ini mirip banget kayak nyaring es batu dari minuman. Meskipun beberapa paus makan makhluk super kecil, jangan remehkan jumlah mereka. Paus biru bisa makan sampai 4 ton krill dalam sehari. Jadi meskipun makanan mereka kecil-kecil, jumlahnya banyak banget. Bisa dibilang, paus punya pola makan yang unik. Ada yang berburu seperti predator. Ada juga yang cuma menyaring lautan, kayak lagi nyeruput sup dalam lautan itu sendiri. Paus dikenal juga sebagai hewan laut yang cerdas dan sosial. Mereka sering hidup berkelompok yang disebut sebagai pod, dan saling berkomunikasi dengan suara-suara unik seperti siulan, klik, bahkan nyanyian. Suara ini bisa terdengar sangat jauh di dalam laut. Tujuannya bisa untuk memanggil teman, menjaga jarak antar paus, atau bahkan untuk mencari pasangan. Jadi bisa dibilang paus itu suka ngobrol dalam bahasa mereka sendiri. Selain itu, paus juga punya kebiasaan yang disebut melompat ke permukaan dan membanting tubuhnya ke air. Aksi ini disebut bracing dan biasanya dilakukan untuk berkomunikasi atau sekedar bermain. Kadang mereka juga terlihat menepuk-nepuk air dengan sirip ataupun ekornya. Meskipun badannya besar, paus bisa sangat aktif dan lincah di laut. Hal menarik lainnya adalah cara paus bernapas. Mereka bernapas lewat lubang di atas kepala yang disebut blowhole. Dan setiap beberapa menit mereka harus naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Saat mengembuskan nafas akan terlihatlah semburan air ke udara, mirip air mancur yang ada di laut. Itulah kenapa paus sering terlihat muncul ke permukaan laut secara berkala. Tapi tahukah kamu kalau paus biru adalah hewan terbesar di dunia? Ukurannya bisa mencapai 30 meter panjangnya, dan beratnya pun lebih dari 150 ton. Lidahnya juga bisa seberat gajah, dan bahkan jantungnya bisa seberat mobil. Bayangin deh, kalau seandainya paus biru lewat, mungkin kita kayak semut yang lagi ngeliatin truk kontainer lewat di jalan raya. Meskipun ukurannya super besar, paus biru justru makan makhluk kecil banget yang bernama krill, semacam udang mini. Mereka bisa makan sampai 4 ton krill dalam sehari. Jadi meskipun paus terlihat ganas, sebenarnya banyak paus itu pemakan plankton yang lembut dan damai. Mereka nggak berburu hiu ataupun ikan besar, tapi mereka hanyalah nyeruput lautan pakai teknik saring. Fakta unik lainnya adalah paus punya cara komunikasi yang keren banget. Beberapa jenis paus bisa mengeluarkan suara bernada rendah hingga bisa terdengar ribuan kilometer di dalam air. Mereka biasanya bernyanyi di bawah laut. Dengan nyanyian bisa menjadi simbol cinta dan simbol kasih sayang di antara mereka. Ada juga jenis paus yang dikenal sangat cerdas, seperti paus orca. Mereka bisa bekerja sama dalam kelompok untuk berburu. Ya, mirip tim sepak bola yang sudah dilatih terus-menerus. Mereka bahkan punya dialek atau logat suara yang punya dialek sendiri setiap kelompoknya. Jadi setiap kawanan punya gaya yang unik. Yang bikin tambah menarik adalah paus juga punya kebiasaan melompat keluar air dengan tubuh mereka yang bulat dan besar, yang biasa disebut bracing.
Nggak ada yang tahu pasti kenapa mereka melakukan hal itu. Bisa jadi mereka hanya bermain-main dan bersenang-senang, membersihkan kulit atau berkomunikasi. Tapi satu hal yang pasti, pemandangan paus meloncat itu bikin takjub siapapun yang melihat mereka. Dan yang terakhir, paus termasuk hewan yang setia sama keluarganya. Banyak spesies paus yang hidup berkelompok dan saling menjaga. Anak paus disusui oleh ibunya selama berbulan-bulan dan selalu dilindungi dari bahaya. Mereka bukan cuma besar secara ukuran, tetapi juga besar dalam kasih sayang. Hah, gimana? Manis banget bukan? Ayo lebih dekat dengan ikan paus.